Pemimpin tertinggi tahta suci Vatikan, Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Kunjungan yang memberi makna penting tidak saja bagi Indonesia, tapi bagi dunia. Di tahun 2019, Paus Fransiskus bersama Imam Besar Al-Azhar menandatangani dokumen Abu Dhabi, sebuah peristiwa bersejarah yang menjadi tanda seruan damai untuk dunia. Paus Fransiskus dikenal sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik yang progresif karena banyak melakukan terobosan dan mendobrak pandangan konservatif. Malam ini, Rosi mengundang dua narasumber yang memiliki pengalaman bertemu dan berbincang dengan Paus Fransiskus secara langsung di Vatikan. Sudah bersama saya Dewi Praswida, mahasiswi Universitas Semarang yang mendapatkan beasiswa di Vatikan. Ia anggota Persaudaraan Lintas Agama dan Jaringan Gus Durian Semarang. Ada juga Denny Iskandar asal Pandeglang, salah satu murid Abuya Kiai Haji Ahmad Muhtadi, tokoh spiritual Muslim di Banten. Ia kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mendapat beasiswa di Vatikan. Denny, Dewi, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih. Membaca profil Anda berdua dan memperkenalkan Anda berdua, saya ada dua perasaan. Satu bangga luar biasa untuk Anda berdua, dan satu iri. Keren sekali kalian. Saya mau tanya dulu, Denny dulu ya. Denny, apa yang Denny mendapat beasiswa untuk bisa kuliah di Vatikan? Dari mondok di mana-mana, lalu di Pandeglang, itu kepikiran nggak bisa sampai ke Vatikan? Terus terang, Mbak Rosi, saya tidak pernah terpikir sedikit pun bisa sekolah di Vatikan. Terlebih yang saya tahu Vatikan itu gereja aja kan, bukan negara. Setahu saya dulu begitu. Tapi setelah ke sana ternyata negara itu ya. Baru tahu saya. Tapi kamu langsung sana. Ya, alhamdulillah. Memang ya ini kesempatan yang luar biasa. Bagaimana kamu bisa sampai bisa kuliah dapat beasiswa di Vatikan? Jadi waktu itu saya kan S1 baru sih ya. Saya membuat skripsi riset gitu ya tentang Gereja Katolik. Penelitian saya itu di daerah Labuan, Pandeglang. Kan kita tahu Pandeglang ini kan semua masyarakatnya itu Muslim semua, Islam dari sejak kandungan tuh. Jadi di Islam. Tapi di tengah situasi banyak Muslim yang mayoritas itu ada umat Katolik, ada juga umat Katolik. Dan kehadiran umat Katolik di Labuan itu diterima dengan baik oleh masyarakat di Labuan itu. Mereka buat pendidikan, sekolah, bisa berbaur, komunikasi, menyatu dengan masyarakat setempat gitu ya. Ya, kehadiran umat Katolik terhitung sejak Mardiwana itu ada tahun 1959 itu diterima dengan baik, dan begitupun dengan tokoh-tokoh Katolik itu diterima dengan baik. Ini yang menjadi dasar penelitianmu dan membuat buku ya? Ya. Waktu itu kan ada menulis Katolik di Tanah Santri. Ya. Itu yang kemudian melanjutkan perjalananmu sampai mendapat beasiswa di Vatikan. Betul, itu kira-kira salah satunya itu perjalanannya ya. Nah, pertanyaan saya, ketika bisa dibilang Anda seorang santri, ya, gitu, terus mau sekolah di Vatikan yang mungkin banyak persepsi di tempatmu itu adalah ini gereja bukan negara. Kalaupun itu negara, ini adalah negara dengan mayoritas atau ya memang pusatnya Gereja Katolik. Keluarga atau orang-orang ada yang kemudian merasa bahwa jangan ke sana, ini berbeda dengan kita. Kalau di internal keluarga saya mendukung, Mbak. Jadi itu nggak masalah gitu ya. Kalaupun waktu itu mas saya bertanya kan, Dan kan Roma mah Kristen Den, kata begitu kan? Apa itu artinya? Kristen itu Kristen maksudnya begitu kan? Ya Mbak, ya saya jelaskan. Ya saya ke sana sekolah mah, saya bilang begitu kan. Dan keluarga bagus, responnya bagus. Bahkan saya sebelum ke Vatikan itu kita mengadakan pengajian, dulu doa gitu kan. Sampai disebutnya walimatul safar itu. Apa itu artinya? Jadi walimatul safar itu sedekah untuk orang-orang yang mau berangkat ke Mekah. Gitu. Saya juga waktu menjelang berangkat ke Vatikan walimatul safar.
sedekah juga, berdoa juga untuk keselamatan diri saya. Ya. OTW Roma waktu itu kan. Mekahnya Katolik ya. Begitulah kira-kira ya. Oke, kalau Dewi juga dapat beasiswa di Vatikan. Iya betul Mbak. Dewi punya ketertarikan dalam tata kota dan lingkungan begitu? Iya sekolahnya. Sekolahnya, tapi kemudian berbalik jadi belajar agama-agama Samawi. Dan kemudian itu yang membuat Dewi bisa mendapat beasiswa di Vatikan. Kenapa menurut Dewi pilihan itu yang diambil dan penting untuk perjalanan Dewi? Oke, baik, terima kasih Mbak Rosi. Jadi meskipun saya kuliahnya itu dari geografi terus masuk ke lingkungan dan perkotaan, kegiatan lintas agama itu merupakan kegiatan ekstrakurikuler saya lah, selepas pendidikan formal seperti itu. Nah, sejak 2017 saya itu kan tergabung di Jaringan Gus Durian Semarang dan Persaudaraan Lintas Agama Semarang. Di situ kan banyak sekali kegiatan-kegiatan kemanusiaan, misalnya seperti charity, kemudian kita juga menaruh kepedulian kepada teman-teman yang mengalami kendala lah dalam mendirikan rumah ibadah. Lalu jadi ada karena kondisi sosial itu? ya, terdorong kondisi sosial seperti itu. Dan kala itu kan tahun 2017 sampai 2019 itu kan tidak bisa kita pungkiri, kondisi politik itu kan sangat bermain dengan SARA ya Mbak. Politik identitas. Betul, jadi menurut saya kala itu ketika ada kesempatan ini, kenapa nggak saya ambil seperti itu. Jadi Dewi tertarik untuk belajar mengenai agama-agama besar, agama-agama Samawi, mendapat beasiswa di Vatikan, itu karena ada kondisi sosial politik tentang gesekan. Betul Karena sekali. agama. Jadi Dewi ingin belajar tentang agama lain. Betul sekali. Mengapa menurut Dewi belajar tentang agama lain itu justru untuk perdamaian? Bukan sering sekali karena kita cari perbedaan maka itu yang memperuncing. Tetapi kenapa dengan belajar agama lain itu justru bagi Dewi itulah cara kita berdialog dan mencari kesamaan. Oke, jadi begini Mbak Rosi, tidak bisa kita pungkiri ya Mbak, khususnya pada agama Samawi nih, Yahudi, Kristen, baik Katolik maupun yang Protestan dan juga Islam gitu. Kadang perseteruan-perseteruan di bawah itu akibat dendam masa lalu yang tidak selesai. Misalnya, wah dulu ada orang Yahudi itu yang pernah ngelempar Nabi Muhammad nih gitu. Padahal saya yakin Nabi Muhammadnya itu udah memaafkan, tapi itu diungkit terus. Mungkin ntar sampai anak cucu saya juga masih menjadi bahasan seperti itu. Begitu juga, oh dulu orang Yahudi itu pernah nyerang orang Kristen, oh orang Kristen dulu pernah nyerang orang Islam dan sebaliknya. Nah, dendam-dendam masa lalu yang dipelihara itu kan perlu ditepis ya Mbak Rosi. Kalau misal saya cuma ngomong, ya itu kan zaman dulu Nabi pun sudah memaafkan misalnya. Itu ya oke sih gitu, tapi ketika saya bisa belajar langsung nih, khususnya di pusat kekatolikan, itu akan lebih mantap gitu loh. Misalnya kayak tadi kristenisasi dan sebagainya gitu. Saya bisa menjawab ke orang, jadi Katolik itu nggak semudah itu gitu loh. Kamu tuh tidak asal masuk gereja atau tidak asal Mbak Rosi selamat Natal terus saya jadi Katolik itu nggak seperti itu. Ketika saya sudah tahu dalamnya itu kan saya ketika akan menjelaskan ke orang itu kan lebih enak. Jadi ya, belajar tentang agama lain itu tidak serta-merta mengguncang iman Betul. kita. Justru kamu ingin belajar tentang agama lain itu untuk semakin mampu berdialog dan mencari kesamaan. Apa yang membuat Paus sampai bisa menghampirimu, Dewi? Saya genggam tangannya seperti itu.